Oke guys, halo teman-teman EBI Pro, selamat siang. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait investasi. Kenapa kita harus membahas investasi? Karena seperti kita ketahui di tahun 2025 ini keadaan ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Banyak kebijakan-kebijakan dari faktor ekonomi makro maupun mikro yang menyebabkan nilai dari rupiah itu terhadap dolar itu melemah, di mana saat ini nilai rupiah itu sudah mencapai 17.000. Dengan nilai rupiah yang terdevaluasi, maka itu kebutuhan terkait barang-barang pokok dan lain sebagainya juga ikut harga-harga menjadi naik, sehingga menimbulkan kelangkaan dan juga menimbulkan masalah-masalah sosial dan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait investasi. Nah, pertama-tama guys, kalian harus ketahuin dulu apa itu dari investasi. Jadi investasi itu kalian menanamkan modal atau aset dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Jadi tujuan investasi ini yaitu jangka panjang. Misalkan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Jadi kalian invest sekarang uang kalian untuk aset-aset yang nanti akan menghasilkan uang lebih banyak di masa depan nanti. Adapun dalam konteks keuangan, arti investasi itu yaitu menyisihkan sejumlah dana, dalam hal ini uang bisa untuk dimasukkan ke dalam instrumen tertentu seperti saham, obligasi, properti, atau kalian buat usaha baru yang nanti diharapkan dari investasi itu akan menghasilkan nilai tambah pendapatan yang lebih tinggi dari modal yang kalian tanamkan di awal. Contoh investasi yang lazim itu yaitu contoh membeli emas. Saat ini kan harga emas sudah naik, sudah per gram itu udah mencapai 2 juta rupiah. Jadi banyak orang yang berbondong-bondong ingin membeli emas karena harganya mahal dan akan naik. Nah, kemudian ada lagi juga orang sejak tahun 2018 semenjak OJK gencar-gencarnya itu untuk sosialisasi terkait mari nabung saham. Jadi banyak orang, terutama Gen Z, anak-anak muda yang masih milenial, maupun juga ada orang tua sebagian, itu yang udah mulai tertarik menjadi investor saham, di mana saat ini kurang lebih udah lebih 12 juta investor saham. Namun pun demikian, sebagai investor saham kita juga harus mempelajari apa-apa saja yang harus dipahami baik secara fundamental dan taktikal terkait saham. Kemudian ada juga di bidang properti. Mungkin kalian bisa membeli rumah, membeli tanah, kemudian membeli kos-kosan, ataupun membeli kebun, sawah, dan lain sebagainya. Itu bisa diinvestasikan buat investasi masa depan kalian. Nah, secara umum investasi juga bisa berarti usaha apapun yang dilakukan oleh kita guys demi hasil yang baik di masa depan. Investasi juga tidak luput hanya tergantung itu, bisa juga pendidikan. Misalkan Anda menyekolahkan anak Anda di sekolah favorit, sekolah bagus, sekolah unggulan, berharap nanti anak Anda menjadi orang yang cerdas, pintar, sehingga nanti setelah dia tamat lulus kuliah bisa mendapat pekerjaan yang layak, yang baik, yang bagus, sehingga masa depannya bisa terjamin. Seperti itu ya guys. Kemudian kita kelompokkan lagi bentuk-bentuk dari aset. Aset-aset itu terdiri dari apa saja? Yang pertama itu investasi real, seperti tadi yang tangible, artinya bisa dilihat secara langsung. Itu seperti properti, bisa berupa rumah, tanah, kemudian emas, logam mulia, barang koleksi juga bisa investasi. Misalkan lukisan, nanti lukisannya harganya menjadi naik, seperti lukisan Mona Lisa, lukisan dari Van Gogh dan lain sebagainya. Kemudian mobil klasik juga bisa jadi investasi, di mana harganya semakin naik, kolektor mobil semakin mencari ketika mobil itu semakin langka, tahunnya semakin lama. Kemudian bisa investasi jam tangan mewah juga harganya selalu naik. Kemudian
investasi tas, tas branded, kemudian baju-baju jersey sepak bola itu juga bisa. Kemudian bisa juga investasi di sektor pertanian dan peternakan. Seperti tadi Anda membeli sawah, Anda membeli kebun, Anda membeli hewan-hewan ternak seperti sapi, domba, kambing, kemudian ayam, dan lain sebagainya. Kemudian kedua yaitu investasi finansial. Seperti di awal yang kita sempat singgung di awal itu terkait ada saham, kemudian obligasi, ada reksadana, surat utang negeri, kemudian ada deposito. Kemudian jenis investasi berdasarkan jangka waktu, ada jangka waktu pendek, menengah, kemudian ada jangka waktu panjang. Nah, untuk jangka waktu pendek itu kita batasi kurang lebih sampai dengan 1 tahun. Nah, itu yaitu deposito, bisa deposito berjangka, kemudian surat berharga negeri retail atau SUN tadi, kemudian ada sekarang ini yang lagi canggih sekarang ada P2P lending jangka pendek, yaitu nanti ada di aplikasi di mana kita bisa meminjamkan uang di aplikasi itu, ditaruh ke sejumlah aset ataupun barang yang mau diinvestasikan, nanti kita mendapat return antara 10 sampai 15%. Kemudian ada trading saham, dan sekarang yang lagi viral dan banyak anak muda yang lagi mulai terjun ke apa investasi ini, yaitu berupa kripto. Nanti kita jelaskan lebih lanjut terkait apa itu jenis-jenis investasi ini. Kemudian jangka panjang juga, jangka menengah. Jangka menengah itu ada obligasi korporasi, itu lebih dari 1 sampai 5 tahun, reksadana campuran, kemudian ada investasi UMKM. Kemudian ada jangka panjang lebih besar dari 5 tahun, itu ada saham dividen, karena kalian pingin passive income dan mendapatkan pendapatan tetap setiap tahunnya, itu bisa investasi di saham dividen. Kemudian investasi properti tentunya, karena harga tanah semakin naik, harga bangunan semakin naik, dan itu bisa meningkatkan uang dari modal yang sudah Anda tanamkan di awal. Kemudian ada tabungan pensiun, DPLK, dana pensiun yang kurang lebih mendapat bunga 3-5%. Kemudian ada startup atau venture capital, Anda juga bisa membangun usaha-usaha baru, bisa juga franchise. Kemudian venture capital itu bisa menyumbangkan modal kalian ke perusahaan-perusahaan baru, startup, dan perusahaan IPO. Itu juga bisa jadi investasi di jangka panjang. Kemudian kalau berdasarkan tujuan investasi itu, pertama itu ada income investing. Artinya fokus pada penghasilan rutin seperti dividen dan juga pendapatan dari bunga. Kemudian ada growth investing, yaitu fokus pada pertumbuhan nilai aset. Ada value investing, di mana beli aset di bawah nilai wajarnya. Kemudian ada impact investing, cari profit plus dampak sosial dan lingkungan. Misalnya sekarang yang lagi hits terbaru yaitu terkait green energy. Kemudian berdasarkan resiko, itu dibeda menjadi investasi yang konservatif, moderate, dan agresif. Konservatif seperti deposito, SBN, moderate itu reksadana campuran, obligasi korporasi, dan agresif seperti saham, kripto, maupun investasi di startup company. Kemudian bisa dijelaskan secara rinci tabel perbandingan jenis investasi, resiko, dan return yang akan didapatkan. Mulai dari kita estimasikan pertama itu deposito dengan bunga sebesar 3-5%. Tingkat risikonya sangat rendah, aman karena dijamin LPS, lembaga penjamin simpanan, itu sekitar 2 miliar. Contoh untuk dana darurat atau jangka pendek. Kemudian ada SBN, ORI atau suku dengan estimasi bunga 5-6,5%. Tingkat risiko rendah. Seperti obligasi negara, kemudian dijamin pemerintah, lebih baik daripada deposito tentunya. Kemudian ketiga, reksadana pasar uang dengan bunga 4-6%. Masuk dalam kategori investasi risiko rendah, yaitu diversifikasi instrumen pasar uang, liquid, dan stabil. Kemudian ada obligasi korporasi dengan return sekitar 6-9%, termasuk kategori risiko menengah.
return lebih tinggi, tapi ada resiko gagal bayar jika issuer bermasalah terkait perusahaan yang dimasukkan ke dalam obligasi itu. Kemudian ada reksadana campuran dengan return 7-10%, kategori resiko menengah. Ini adalah kombinasi antara saham, obligasi dengan return dan risiko yang lebih seimbang. Kemudian ada saham blue chip. Saham blue chip itu apa? Saham-saham yang termasuk dalam IDX 30 ataupun saham yang sudah grow di market seperti BCA, Bank BRI, kemudian perusahaan-perusahaan BUMN lainnya, ada saham Telkom dan lain sebagainya dengan return sekitar 8-12%, kategori risiko menengah tinggi, stabil dan berfundamental baik, cocok untuk jangka panjang. Kemudian ada reksadana saham dengan return 10-15%, investasi tinggi, diversifikasi saham, dikelola oleh manajer investasi. Kemudian ada lagi yang paling tinggi sekarang ini cryptocurrency, Bitcoin, kemudian ada Ethereum, kemudian ada juga Binance, kemudian ada lagi Solana, koin-koin altcoin, kemudian ada Dogecoin dan lain sebagainya dengan tingkat return 30 sampai tak terbatas tergantung kalian, namun resikonya sangat tinggi. Namun demikian potensi jadi unicorn tapi sangat beresiko dan tidak liquid. Kemudian properti itu dengan return 6 sampai 12%, tergantung lokasi dari properti Anda, tempatnya strategis atau tidak, di daerah yang banyak dapat kawasan industri ataupun dekat dengan pasar, dekat dengan akses transportasi seperti jalan tol, kemudian kereta dan lain sebagainya. Return dari kenaikan nilai dan sewa, tapi butuh modal besar dan tidak liquid, karena kalau Anda ingin jual, itu membutuhkan waktu untuk menjualnya. Beda dengan investasi saham, kemudian depo tadi, dan juga kripto. Kemudian yang terakhir, yang paling populer sekarang di mana orang berbondong-bondong, yaitu untuk membeli emas atau logam mulia dengan jenis investasi return 3-8%. Risiko yang paling rendah, aset lindung nilai terhadap inflasi, fluktuasi saat kritis. Jadi guys, dalam berinvestasi, pertama kalian harus menentukan jenis investasi mana yang ingin kalian pilih. Kemudian kalian alokasikan resikonya. Kalian mau masuk ke resiko yang mana? Resiko rendah atau resiko sedang dan resiko tinggi. Kemudian kalian juga harus memprediksikan return yang ingin kalian capai. Apakah kalian ingin capai return 3-5%? Berarti kalian harus investasi di deposito. Kalau ingin lebih tinggi lagi 5-8%, kalian bisa reksadana atau obligasi. Kemudian jika lebih tinggi lagi ingin sampai 10-20%, kalian bisa investasi di saham. Kemudian jika kalian ingin lebih tinggi lagi, kalian bisa investasi di kripto. Nah, itu tergantung dari kemampuan kalian pingin menentukan tingkat resiko, kemudian modal kalian, dan juga tingkat pengembalian investasi seberapa besar yang ingin kalian dapatkan. Jadi itu kuncinya guys, kalian harus pintar-pintar menentukan 3 hal tersebut. Nanti kita akan bahas satu persatu terkait jenis-jenis investasi ini di video selanjutnya. Jadi tontonin terus channel Wendy Setiawan. Kalian harus tonton terus dan jangan lupa berlangganan, kasih bintang, dan juga subscribe, dan juga follow, dan juga terus agar mendukung channel ini untuk bisa berkembang lebih bagus lagi guys. Salam sukses, selamat siang.